Sebelum saya memulai materi pada hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Suryantabarus, kelas 10 PGSD, NPM saya 2209100361, dengan ibu dosen yaitu Ibu Nomi Ginting. Mata kuliah saya yaitu Konsep Dasar IPS SD. Baiklah teman-teman, materi kita pada hari ini yaitu mengenai penggolongan sumber daya alam. Di sini dapat kita lihat pengertian dari sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu atau kekayaan yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Dapat kita lihat bahwa sumber daya alam ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan cara pemanfaatannya yaitu bisa digunakan untuk obat, bisa digunakan untuk pembangunan, dan bisa digunakan untuk makanan, segala kebutuhan hidup manusia. Jadi sumber daya alam ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama untuk manusia. Karena sumber daya alam ini kebanyakan dibutuhkan atau dilakukan oleh manusia sebagai pembangunan, sebagai obat, dan sebagai makanan. Nah, di sini kita lihat sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Contohnya ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati ini yaitu makhluk hidup. Contohnya yaitu tumbuhan dan hewan. Dan sumber daya alam non hayati itu adalah benda tak hidup. Contohnya air, udara, tanah, dan matahari. Baik, sekarang kita masuk ke penggolongan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat dibuat atau diproduksi kembali ketika sudah habis. Mengapa dikatakan tidak dapat diperbarui? Karena apabila diambil secara terus-menerus, dia akan habis. Oke, saya ulangi. Mengapa dikatakan tidak dapat diperbarui? Karena dapat habis apabila diambil secara terus-menerus. Contohnya yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam energi. Sumber daya mineral logam, sumber daya alam mineral non logam. Sumber daya alam energi yang pertama yaitu sumber daya alam energi yang terdiri dari batu bara dan minyak bumi. Yang kedua, sumber daya mineral logam yang terdiri dari perak dan emas. Dan yang ketiga, sumber daya alam mineral non logam yang terdiri dari belerang dan karbon. Baiklah, sekian dari materi penggolongan sumber daya alam pada hari ini. Apabila ada yang tidak mengerti dan kurang paham, bisa ditulis di kolom komentar.